Keuskupan Banjarmasin terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, mempunyai luas kurang lebih 37.000 km persegi. Merupakan keuskupan kecil di Indonesia dari segi jumlah umat dan jumlah paroki, yaitu 14 paroki. Secara geografis, Kalimantan Selatan memiliki dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi pegunungan Meratus yang membelah di tengah-tengahnya. Penduduk Kalimantan Selatan terdiri dari suku Banjar, Dayak, Melayu, Jawa, Flores, Toraja, Bugis, Tionghoa, dan Arab keturunan. Mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian, perikanan dan kehutanan, perdagangan, jasa kemasyarakatan, pertambangan dan industri pengolahan. Prosentase umat Katolik adalah 0,57% dari total penduduk Kalimantan Selatan. Sejarah Keuskupan Banjarmasin menunjukkan bahwa benih pewartaan kabar gembira telah disemai sejak kedatangan Pater Ventimiglia tahun 1689 di tanah Borneo dan makin berkembang di awal abad ke-20 dengan masuknya para misionaris dari Eropa. Upaya mengembangkan kerajaan Allah dengan gigih mereka perjuangkan meskipun menghadapi banyak tantangan dan hambatan seperti jumlah imam dan misionaris yang sedikit, hutan, sungai, dan riam yang harus mereka tempuh, ancaman penyakit, bahasa, dan budaya yang belum mereka kenal. Tantangan dan hambatan tersebut dapat teratasi dengan hadirnya para pewarta awam. Kehadiran mereka juga sangat membantu dalam pewartaan dan pengajaran karena makin bertambah dan makin tersebarnya umat Katolik di Keuskupan Banjarmasin hingga saat ini. Marilah kita awali doa rosario kita dengan menyanyikan lagu pembuka, Ya Namamu Maria. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudaraku di rumah, adik-adik, para remaja, orang-orang muda, ibu dan bapak,
para frater, bruder, suster, para pastor, dan rekan-rekan uskup sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Menjaga ciptaan bukanlah komitmen sekunder dalam hidup dan misi gereja. Sebaliknya, itu merupakan bagian tak terpisahkan dari kerja bersama Allah untuk memastikan bahwa semua manusia dan segala ciptaannya mempunyai hidup dalam kelimpahan. Seluruh ciptaan, bukan hanya manusia, dipanggil untuk diselamatkan dalam Kristus Yesus. Alam adalah hasil tindakan kreatif Allah dan merupakan rumah tempat kita hidup dan bergerak. Tuhan menciptakan bumi terkait dan terikat sangat erat dengan kehidupan manusia. Allah membuat manusia bertanggung jawab terhadap seluruh bumi, memberikan kepada manusia, pria dan wanita, tugas untuk memperjuangkan keserasian dan mengembangkan ciptaan dengan penuh cinta dan perhatian. Karena itu, kehidupan manusia mempunyai hubungan yang tak terpisahkan dari lingkungannya. Rosario kita pada malam ini untuk merenungkan keutuhan ciptaan yang dicanangkan oleh Paus Fransiskus dalam ensikliknya Laudato Si yang diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2015 yang lalu. Tema doa Rosario kita ialah Bumi, Rumah Kita Bersama. Pada hari ini kita memasuki Rosario hari yang ke-18. Untuk memperingati 5 tahun kelahiran ensiklik Laudato Si itu. Rangkaian doa Rosario Laudato Si selama bulan Maria, bulan liturgi nasional pada bulan Mei ini, membantu untuk menyadarkan kita akan kehadiran Kristus di dunia ini. Kita dipanggil untuk membangun dunia di sekitar kita melalui cara-cara yang memantulkan luhurnya martabat manusia dan luhurnya ciptaan Tuhan di sekitar kita. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati dan budi untuk berdoa Rosario bersama-sama. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Agung, Engkau hadir di segenap alam raya. Engkau hadir pula dalam setiap makhluk yang Engkau ciptakan. Engkau memeluk semua yang ada dengan kelembutan kasih-Mu. Maka taburilah kami dengan daya cinta-Mu, penuhi kami dengan damai-Mu, agar kami mampu memelihara indahnya kehidupan, agar kami mampu hidup bersaudara dan bersesama, bukan saling menabur luka dan duka. Allah kaum Bapa, tolonglah kami untuk menyelamatkan mereka yang tersisih dan terlupa, karena di hadapan-Mu mereka begitu berharga. Pulihkanlah hidup kami, supaya kami dapat sungguh melindungi bumi kami dan bukan malah menjarahnya. Kuatkan kami
agar kami dapat menaburkan keindahan, bukan menyebabkan polusi dan kerusakan. Sentuhlah hati mereka yang merugikan orang miskin dan papat, mereka yang merusak bumi demi keuntungan semata. Ajari kami menemukan makna dari setiap ciptaan dan peristiwa-peristiwa di sekitar kami, agar jiwa kami dipenuhi rasa terpesona, sehingga selalu mampu menghormati ciptaan-Mu. Ajarilah kami untuk lebih mampu memahami makna kebersatuan kami dengan setiap ciptaan, terutama dalam siara bersama kami menuju cahaya-Mu yang abadi. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, karena Engkau berkenan tinggal bersama dengan kami setiap hari. Karena itu kuatkanlah kami dalam perjuangan mewujudkan keadilan, cinta dan perdamaian di atas muka bumi ini, dan khususnya di tanah air kami Indonesia yang kami cintai. Demikianlah doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya.
Peristiwa gembira pertama. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Maria memberikan jawaban ya kepada Allah dan sekaligus melanjutkan jawaban ya tersebut kepada kita sebagai sebuah kabar gembira yang disampaikan malaikat bahwa ia akan mengandung dan melahirkan putra Allah. Ketaatan sebagai sebuah aspek penting dalam semangat hidup Santo Fransiskus dari Assisi ditampakkan dalam jawaban ya Maria atas tawaran rencana Allah. Allah memberikan kepada kita banyak tanggung jawab yang kesemuanya bertumpu pada kehendak bebas kita. Seberapa sering kita memberikan jawaban ya yang empatik terhadap rencana Allah? Dalam relasi yang khusus dengan lingkungan hidup, kita telah ditugasi oleh Allah untuk memelihara alam di sekitar kita. Apakah kita menerima tanggung jawab itu atau justru mengabaikannya? Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak atas segala peristiwa gembira yang menghiasi hidup kami. Terima kasih atas segala berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia yang Engkau berikan. Atas ciptaanmu, atas alam semesta dengan seluruh isinya, sebagai tempat dan pendukung kehidupan kami. Berikanlah kepada kami kekuatan, agar kami mampu menjaga dan melestarikan alam ciptaan itu sesuai dengan rencana penciptaan-Mu, sebagai wujud pertobatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkan kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Lalu Elisabet berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Elisabet dipenuhi sukacita ketika melihat Maria dan berseru, "Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah rahimmu." Tanggapan Maria merupakan bentuk ungkapan kerendahan hati yang dimaklumkannya dalam pujian Magnificat, dan serentak membalikkan pandangan dunia, di mana yang hina dina diangkat dan yang berkuasa diturunkan dari tahta. Sebagai orang Katolik, kita dipanggil untuk menjadi satu dengan orang-orang miskin dan yang terpinggirkan. Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si nomor 2 berkata, "Bumi yang menderita dan terpolusi termasuk yang paling kita sia-siakan dan kita lecehkan di antara apa saja yang kita sebut miskin." Apakah kita memandang dunia di sekitar kita ini secara demikian? Adakah kita menyadari bahwa perusakan alam di sekitar kita merupakan wujud keserakahan dan eksploitasi terhadap yang lemah yang telah dipercayakan Allah kepada kita untuk kita rawat? Meningkatnya bencana alam yang menimbulkan kerusakan yang hebat dan yang merusak, seperti yang kita saksikan pada zaman kita ini. Misalnya garis pantai yang semakin mendekati daratan, pemanasan bumi yang seringkali sangat menyengat, keringnya sumber-sumber air di musim kemarau, dan sebaliknya banjir tak tertahankan dan tanah longsor pada musim hujan, merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim yang antara lain dipicu oleh aktivitas manusia yang tak terkendalikan. Kita perlu merenungkan kembali ucapan Paus Fransiskus yang disampaikan kepada beliau oleh seorang petani. Allah senantiasa mengampuni. Demikian juga kita manusia kadang-kadang mengampuni. Tetapi Allah tidak pernah mau mengampuni. Jika kamu menampar alam, maka ia akan berbalik menamparmu, seringkali secara jauh lebih dahsyat. Perlu kita sadari
bahwa Allah mengangkat dan memuliakan mereka yang rentan dari posisinya yang paling lemah. Apakah kita menyadari datangnya keadilan Allah di bumi ini dan mewujud nyatakannya keadilan ekologis dalam relasi kita dengan alam ciptaan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tanamkanlah sikap kepedulian umat-Mu terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, agar dunia ciptaan-Mu ini tidak semakin rusak. Jauhkan bumi kami dari mara bahaya dan bencana, seperti kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Semoga segala tragedi yang telah terjadi selama ini menjadikan kami semakin menyadari tugas dan tanggung jawab kami bersama untuk melindungi, memelihara, dan memajukan kelestarian alam dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Marilah
Kita hening sejenak untuk merenungkan peristiwa-peristiwa tadi. Peristiwa gembira ketiga, Yesus dilahirkan di Betlehem. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudari-saudaraku terkasih, misteri kelahiran Yesus mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dunia yang telah diciptakannya, tetapi justru datang ke dalam dunia ini dan disambut dengan sukacita. Kristus telah lahir dalam keadaan yang paling sederhana di antara manusia bersahaja, yang harus menabur dan menuai dari perut bumi dan dari ciptaan lain untuk dapat bertahan hidup. Allah tidak sekedar menciptakan bumi dan seluruh ciptaan untuk kemudian diabaikannya. Keindahan kekristenan iman kita justru terletak pada bagaimana Allah tinggal di dunia ini dengan segala permasalahannya, dan ia tinggal di tengah-tengah manusia dalam lingkungan alam dengan segala satwa, dan kesemuanya itu justru memberikan dan terus-menerus memberikan ciri khas kepada bumi kita ini. Apakah kita juga ikut bergembira bahwa kita hidup di dunia ini, di bumi Indonesia ini, dan apakah itu nampak nyata dalam cara hidup kita sehari-hari? Apakah kita orang-orang Katolik sebagaimana Kristus yang merendah juga bahagia berada di antara saudara-saudara kita yang rendah dan yang dalam kerendahannya itu menjadi sangat dekat dengan bumi dan penciptanya? Apakah kita mampu menyadari kehadiran Kristus dalam ciptaan yang paling kecil dan tampak tak berarti sekalipun?
apakah kita juga dipenuhi dengan kegembiraan yang meluap-luap seperti yang dialami oleh Santo Fransiskus Assisi yang menemukan Allah dalam segala hal, segala peristiwa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menggerakkan dalam diri masyarakat kami kemauan dan kesadaran baru untuk berpartisipasi, baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam gerakan melestarikan alam dan bumi kami ini. Berilah kami kesadaran untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat, untuk tidak menyanyiakan makanan sebagai tanda sikap tobat kami, serta menjadi bukti cinta kasih kami kepada sesama dan kepada seluruh alam ciptaan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami,
Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa gembira keempat, Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Maria dan Yosef pergi ke Bait Allah sesuai ketentuan agama Yahudi pada waktu itu untuk mempersembahkan bayi Yesus kepada Allah. Dipercayai dengan anugerah yang paling berharga sepanjang masa, yaitu bayi Yesus. Mereka dengan sukarela dan kerendahan hati merawat bayi itu dan mempersembahkannya kembali kepada Allah. Kita telah diserahi tanggung jawab untuk menjaga dan merawat ciptaan Allah. Kita pun dipanggil untuk mempersembahkan diri kita sendiri kepada Tuhan. Apakah kita sepenuhnya mempersembahkan diri kita melalui pelayanan kepada Allah terkait dengan pemeliharaan terhadap apa yang Allah telah berikan kepada kita? Apakah kita dengan sepenuh hati dan bersukacita menunjukkan tanggung jawab penuh atas alam semesta yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita? Maria dan Yosef insyaf akan lingkungan alam religius tempat mereka tinggal dan menanggapinya dengan sungguh-sungguh. Mereka sadar bahwa mereka adalah bagian dari keseluruhan ciptaan yang lebih luas. Apakah kita mampu memperlihatkan sikap yang sama berhadapan dengan lingkungan alam tempat kita berada? Bagaimana sikap hormat kita kepada sesama dan kepada seluruh alam ciptaan? Sebuah kidung yang pantas kita renungkan. Segala makhluk memujimu. Kidung itu mau menegaskan bahwa kita sebagai manusia hanyalah bagian yang kecil dari simfoni kebaikan dan kemuliaan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga kerjasama antar negara, antar kelompok manusia dan masyarakat, antar lembaga yang lintas suku, lintas budaya, maupun lintas agama dalam rangka mewujudkan keprihatinan atas masa depan bumi ini semakin tumbuh subur dan semakin nyata di dalam membawa perubahan yang semakin baik. Ketuklah pintu hati mereka yang mempunyai keahlian, khususnya berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup, agar mereka rela dan bersedia bergabung dengan semua pegiat lingkungan untuk bersama-sama menggerakkan umat-Mu dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan peristiwa-peristiwa yang sudah kita doakan tadi.
Peristiwa gembira kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Keluarga kudus menyadari bahwa Yesus tidak berjalan bersama mereka saat meninggalkan Yerusalem untuk kembali ke Nazaret. Karenanya mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari Dia. Yesus ada di tempat yang sudah mereka duga, yaitu di bait Allah, sedang mengajar. Yesus juga memenuhi para pendengarnya dengan rasa takjub yang mendalam. Kita sering mencari Kristus dalam dunia di sekitar kita. Namun, apakah kita juga mencarinya dalam alam ciptaannya? Kita teringat akan kata-kata Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Apakah kita mampu melihat Kristus dalam segala sesuatu dan kembali mencari Dia sebagaimana dilakukan oleh Maria dan Yosef, serta menerima Yesus dengan sukacita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah dengan Roh Kudus-Mu agar para pemimpin kami bertindak bijaksana, lebih-lebih ketika mereka menyusun berbagai kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Semoga hukum dan peraturan yang mendukung usaha-usaha untuk melindungi bumi dan alam ini dari tindakan-tindakan ekonomis yang tidak bertanggung jawab dan yang tidak adil ditegakkan dengan benar, dan aparat hukum yang dipercaya untuk melaksanakannya tanpa ragu menindak para pelanggar hukum yang ada. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Marilah kita tutup dengan mendoakan doa untuk menghilangkan wabah corona, minta perlindungan Tuhan dengan pengantaraan Bunda Maria. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Sang Pencipta yang penuh belas kasih dan penuh kuasa atas segalanya, kami berseru kepadamu dengan segenap hati, seraya memohon pertolongan dan perlindungan-Mu dari wabah virus corona ini. Kami percaya Engkau mampu melaksanakan apapun yang Engkau kehendaki, termasuk melenyapkan bencana virus corona. Kami sedih, banyak saudara kami sudah meninggal dalam kesendirian karena virus corona ini. Mereka telah menjadi korban keganasan virus ini. Terimalah mereka dalam kemuliaan-Mu yang abadi. Saat ini banyak sekali saudara-saudari kami yang sedang sakit menderita dan berjuang dalam perawatan isolasi untuk mengatasi bahaya virus corona ini.
Sembuhkan mereka semua ya Tuhan, dengan tangan kasih-Mu sendiri. Sebagaimana Engkau dahulu menyembuhkan banyak orang sakit selama pelayanan Yesus di tanah Palestina. Kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk mereka yang ada dan bekerja di bidang medis, untuk merawat para penderita virus corona. Mereka berjuang dan sedang dan akan berjuang untuk mengupayakan kesembuhan bagi pasien virus corona tanpa mengenal lelah. Semoga Engkau memberikan kekuatan, ketekunan, kesetiaan, dan kesehatan, serta kesejahteraan kepada mereka semua. Bagi pemerintah kami yang terus-menerus berusaha untuk mencegah meluasnya wabah virus ini, semoga Engkau membimbing mereka, menyertai mereka selalu, agar mereka dapat menemukan dan melaksanakan kebijaksanaan-Mu yang melindungi seluruh masyarakat dengan baik dari wabah virus corona ini, dan dapat terus memberikan kecukupan sandang pangan dan keamanan bagi semua orang. Bagi gereja-Mu yang kudus, semoga kami semua umat-Mu dapat ikut serta terlibat dengan serius, sungguh, penuh dedikasi, dan penuh tanggung jawab dalam ikut serta mengatasi wabah besar ini. Dengan pertama-tama menjaga kesehatan pribadi kami dan kesehatan sesama, dan mengupayakan kebersihan lingkungan. Semoga kami dapat mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah kami dan pimpinan gereja-Mu. Semoga kami dapat menjaga diri kami dengan baik, melindungi sesama kami dari wabah virus ini. Tuhan Allah Maha Kasih dan Maha Baik, kami percaya Engkau mendengarkan doa-doa kami ini. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan ciptaan-Mu sendirian menderita dan binasa. Seluruh umat-Mu memohon kepadamu, semoga menjadi nyatalah seluruh kebaikan dan kuasa-Mu di bumi ini yang sedang menderita wabah virus corona. Demikianlah doa kami yang sederhana ini yang kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, segala upaya dan usaha kita untuk melestarikan ciptaan dan lingkungan hidup kita, semua orang yang bergiat untuk melestarikan alam ciptaan, segala keprihatinan dan beban kita, pekerjaan kita ke depan, semua orang yang kita doakan, sanak saudara anggota keluarga kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, ibu dan bapak, saudari saudaraku terkasih dalam Kristus, dan demikian usai sudah doa rosario kita pada malam hari ini. Syukur kepada Allah.